Gracie Families. Apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa juga. Saya Ida. Dan saya Diana. Kami ingin menyambut semua keluarga besar Gracie Family yang telah hadir bersama-sama untuk merayakan perayaan Natal malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari GBI Graharaya. Dan firman Tuhan yang spektakuler akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Johar Wahyu. Dan tema Natal tahun ini adalah One Way. Tidak ketinggalan juga, malam hari ini akan tersedia hadiah-hadiah yang sangat menarik. Dan kita semua pasti penasaran dengan hadiah tersebut. Karena itu, mari sama-sama kita ikuti perayaan Natal malam hari ini. Mari bersama-sama kita muliakan dan agungkan Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus Pasti memberkati. Mari bersama-sama kita puji Dia. Mari angkat suaramu, tinggikan Tuhan kita yang dahsyat.
sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku semua yang terkasih. Hari ini kita merayakan Natal dalam situasi yang spesial karena kita merayakannya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak dari kita yang merasa, waduh gimana mau bersukacita di hari Natal ini, di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi saya percaya bahwa kita semua memahami bahwa sumber sukacita kita bukan karena keadaan, bukan karena kesehatan, tapi sumber sukacita kita yang sejati adalah Allah sendiri. Dan Dia adalah sumber sukacita yang tidak terbatas, tidak bisa diganggu oleh apapun juga, tidak bisa dikurangi oleh keadaan apapun juga. Sebab sukacita yang sempurna dari surga, itu yang mengalir memenuhi hati saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita akan berdoa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami tahu firman-Mu adalah satu-satunya terang yang sempurna, yang sanggup melenyapkan kegelapan dari hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimerdekakan, dibebaskan dari segala bentuk intimidasi, manipulasi, dominasi dari kuasa kerajaan dunia ini. Dan kami boleh menerima roh yang membawa kami, memberi kami damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang berlimpah-limpah. Berbicaralah kepada kami karena kami sedia untuk menerimanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus pada pesan Tuhan yang spesial untuk kita semua, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Haleluya. Sama-sama katakan, satu-satunya jalan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Karena firman Tuhan berkata demikian, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ada di dalam Yohanes 14, di mana pada Yohanes 14 ini perikopnya adalah tentang rumah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya masuk lebih jauh, saudara, saya ingin mau sampaikan kepada saudara bahwa bagian yang paling indah, paling menyenangkan yang kita nggak boleh kehilangan dalam hidup kita adalah momen-momen di mana kita bisa pulang ke rumah. Haleluya. Saudara, setelah saudara pagi berangkat dari rumah, saudara bekerja di kantor, bergelut dengan mungkin macetnya lalu lintas di jalan, banyaknya tugas dan juga mungkin tuntutan-tuntutan yang begitu berat di tempat kerja, membuat saudara menjadi begitu penat, begitu lelah, saudara. Tetapi ketika tiba waktunya, oh sebentar lagi sudah waktunya untuk pulang, tinggalkan kantor, saudara, pulang ke rumah, itu menjadi saat-saat yang begitu menyenangkan, saudaraku. Saya nggak peduli rumah saudara kayak istana, atau mungkin rumah saudara begitu sederhana, tetapi saya percaya pulang ke rumah adalah momen yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita sampai di rumah, kita bisa melepaskan segala kelelahan, semua kepenatan yang ada dalam hidup kita, pikiran kita, batin kita, dan kita bisa rileks, saudara yang kasih
dikasih Tuhan, kita bisa tanggalkan baju kita nggak perlu berperilaku formal, kita bisa leluasa, bisa berlaku bebas, sikap apa saja, apa adanya, tanpa merasa takut dihakimi orang lain, tanpa merasa takut nanti menyinggung perasaan orang lain. Kenapa? Karena kita di rumah, kita ketemu dengan orang-orang yang mau mengasihi dan menerima kita apa adanya. Atau paling tidak kita merasa punya hak untuk kita bisa ada di rumah dan tidak ada gangguan apapun juga. Jadi pulang ke rumah, saudaraku, saya mau sampaikan menjadi momen, menjadi memori, menjadi ingatan yang sangat menyenangkan dalam hidup ini. Pengalaman beberapa kali Tuhan bawa saya melayani di luar kota, saudaraku, itu pelayanan-pelayanan perjalanan yang memang sangat menyenangkan. Namun saudaraku dikasih Tuhan, yang lebih menyenangkan adalah ketika saat-saat pulang ke rumah. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, bahkan ketika masih di pesawat, pramugari kasih tahu sebentar lagi kita mendarat di Cengkareng. Rasanya sudah sampai di rumah, saudaraku. Padahal belum masuk rumah. Kenapa? Karena kenangan, ingatan akan indahnya, enaknya, nyamannya, leluasanya ada di rumah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang mengasihi dan yang kita kasihi, yang menerima apa adanya kita, yang gak mempersoalkan segala sesuatu tetek mengek yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi sebuah kenangan yang rasanya pengen cepet sampai di rumah. Haleluya. Nah saudara, Yohanes 14 berbicara tentang rumah ini bukan rumah tinggal di dunia ini. Ini berbicara tentang rumah yang kekal, saudara. Haleluya. Dan menariknya begini, saudara, semua kepercayaan, semua agama, mereka merindukan adanya sebuah tempat yang berbeda dengan apa yang mereka bisa nikmati, jalani, tinggali di dalam dunia ini. Kenapa saudara kasih Tuhan, orang-orang manusia punya sebuah keinginan, punya sebuah kerinduan untuk bisa tinggal di sebuah tempat yang lain, yang lebih baik dari dunia ini, yang lebih indah dari dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin banyak orang berpikir macam-macam, tapi saya berpikir satu hal. Persoalannya adalah saudara, karena saudara adalah anak dari Bapa yang memiliki rumah yang kekal di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita mengenal Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi dengan kata lain, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Allah, sebagai orang-orang yang dibentuk oleh Allah sendiri, setiap manusia punya sebuah kerinduan untuk kembali ke rumah bersama-sama dengan Allah Sang Pencipta, dengan Bapa yang kekal dan yang sempurna itu, menikmati keindahan di rumahnya, menikmati kebahagiaan, kelimpahan, kesehatan, keamanan yang sempurna bersama-sama dengan Dia, menjadi sebuah kenangan yang ternyata ada di dalam diri setiap manusia, siapapun juga dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus Kristus, Dialah jalan untuk kita bisa kembali pulang ke rumah yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kesempurnaan, di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus menjadi satu-satunya jalan untuk ke sana? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini satu hal yang mungkin dirasa oleh beberapa orang, ini merupakan sebuah sikap yang arogan, atau mungkin ini sikap yang egois dan lain sebagainya, atau mungkin ini sikap yang diskriminatif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan no, jauh dari semuanya itu. Justru saudaraku dikasihi Tuhan, pernyataan Alkitab bahwa Yesus satu-satunya jalan adalah sebuah pernyataan kasih Allah yang sempurna untuk umat manusia di muka bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Kenapa Yesus satu-satunya jalan untuk ke sana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama karena Yesus Kristus, Dia berasal dari surga. Dialah satu-satunya pribadi yang tahu persis di mana itu surga, saudaraku. Haleluya.
Ada pepatah dunia yang mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Benar, saudaraku. Kalau ke Roma banyak jalan. Banyak orang yang tahu bagaimana pergi ke Roma, saudaraku. Kasih Tuhan. Bahkan ketika saya diminta sama anak saya untuk bisa berangkat ke Amerika, saudaraku. Saya nggak butuh kakak saya datang ke Indonesia atau anak saya datang ke Indonesia untuk jemput saya untuk ke Amerika. Kenapa? Karena Amerika adalah sebuah tempat yang sudah terdeteksi dengan jelas. Google Map bisa menyebutkan menemukannya. Satelit sudah mengidentifikasi di mana lokasinya. Penerbangan, perjalanan sudah bisa disetting di format sedemikian rupa. Sehingga bukan hanya saya, semua orang dan punya banyak cara dari segala penjuru dunia ini. Orang bisa pergi ke Amerika dan saya tidak takut untuk pergi ke Amerika walaupun gak ada yang jemput saya dari Indonesia. Kenapa? Itu adalah tempat yang sudah mudah untuk dikenali. Itu sebabnya kalau pergi ke sana, saudaraku dikasih Tuhan, ya aku udah gak perlu takut lagi. Yang penting sudah punya visanya, punya duit buat beli tiketnya dan lain sebagainya. Sudah kasih Tuhan bisa berangkat, ada pesawat yang akan membawa ke sana dan lain sebagainya. Saudara, tetapi untuk pergi ke rumah Bapa yang kekal, untuk pergi ke surga, saudaraku dikasih Tuhan. Alat canggih mana yang bisa mendeteksi lokasinya, sehingga saudara bisa merasa yakin aku akan sampai kepada tujuan. Alat transportasi apa yang memastikan saudara dan saya, bahwa saudara pasti bisa menuju ke tempat itu? Tidak ada satupun. Bahkan ketika di Amerika, saudara yang kasih Tuhan, anak saya bawa kami keliling suami istri, saudaraku yang dikasih Tuhan, hampir seluruh kota di bagian West Coast, saudaraku Amerika Serikat, selama lebih kurang 3 minggu, saudara. Dengan tetap hari Sabtu Minggu kembali ke LA untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Senin sampai Jumat sampai Sabtu sore kami keliling, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kami nggak takut tersesat. Kenapa? Karena ada sebuah alat yang namanya Google Map. Ada Waze atau Bahasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Tinggal klik tujuannya, dia akan pandu saya ke sana. Haleluya. Tapi bicara masalah ke surga, Google Map nggak pernah menyebutkan di mana itu surga, saudaraku. Bahkan tidak ada satelit secanggih apapun juga yang akan bisa menunjukkan saudara dan saya di mana letaknya surga itu. Dan karena itu sebenarnya berita tentang Yesus satu-satunya jalan. Ini bukan pesan diskriminatif. Ini bukan pesan arogansi. Ini pesan baik untuk setiap manusia di muka bumi ini. Yesus mengatakan akulah jalan ke sana. Gak usah pusing-pusing cari jalan lain. Tapi yang namanya manusia, saudaraku, jago ngakal-ngakalin, saudaraku. Pepatahnya bukan hanya banyak jalan menuju Roma atau banyak jalan menuju ke surga, tetapi juga banyak jalan menuju surga-surga yang lain, saudaraku. Saya nggak ngerti surganya apa. Tetapi kalau saudara bicara tentang rumah Bapa yang kekal, yang sempurna, di mana di dalamnya tidak ada ratap dan tangis, di mana di dalamnya hanya ada sukacita, kebahagiaan, kesehatan, tidak ada kejahatan di dalamnya. Bahkan binatang-binatang buas bencengkerama dengan binatang-binatang jinak. Bahkan anak-anak kecil, saudaraku, bisa bermain-main dengan binatang buas dan tidak perlu takut orang tuanya kalau anak itu diterkam oleh mereka. Sebuah tempat yang keindahan kemuliaannya, saudaraku, yang paling indah di dunia ini pun tidak ada seujung kukunya dengan keindahan kemuliaan tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu di tengah-tengah pandemi ini apa yang saudara rasakan dalam hidupmu. Mungkin ada di antara saudara bertanya-tanya, kemanakah aku pergi setelah hidup ini? Adakah sebuah tempat yang cukup baik, yang cukup aman, bebas dari virus COVID-19? Haleluya. Dan jawabannya ada, saudaraku. Yesus sedang menyiapkannya untuk saudara dan saya. Haleluya. Dan ketika tempat itu sudah siap, Yesus akan jemput saudara dan saya. Haleluya. Gak usah takut, saudaraku. Ya, gak butuh visa. Ya, gak usah takut gak punya duit, saudaraku. Gratis. Haleluya. Saudara tinggal menerima Dia sebagai penyelamat, sebagai satu-satunya yang akan menjemput saudara kembali ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang tahu di mana letak surga itu. Itu sebabnya Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa cuma Yesus, saudaraku? Kenapa enggak yang lain?
Karena persoalannya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang lain tidak punya otoritas. Yang lain tidak punya kuasa. Hanya Yesus satu-satunya yang pegang otoritas, pegang kunci ke rumah yang kekal itu. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau pergi ke istana presiden, saudara yang dikasih Tuhan, akses yang utama yang saudara butuhkan adalah orang dalam, katakan begitu. Yang punya kewenangan. Untuk apa? Untuk membukakan pintu buat saudara, untuk saudara masuk. Tanpa ada orang yang punya otoritas untuk membuka pintu itu, saudara tidak akan pernah diizinkan masuk. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang memiliki otoritas untuk membawa saudara dan saya masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal itu. Masuk ke dalam surga yang mulia itu. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 di sana disebutkan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada kuasa untuk menyelamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus inilah anugerah surgawi. Yesus Kristus inilah berkat ilahi bagi umat manusia di bumi ini, di Natal ini. Bahwa Yesus Kristus yang memegang otoritas untuk membukakan pintu saudara masuk ke rumah Bapa yang kekal itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia telah datang untuk membawa saudara, menjemput saudara dan saya, menunjukkan kepada saudara, mempersiapkan kita semua. Supaya apa? Supaya pada waktunya nanti kita kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diizinkan masuk. Kita dipersilahkan masuk. Bahkan saya mau katakan lebih jauh lagi. Saudara disambut oleh surga dengan begitu luar biasa. Kenapa? Karena saudara datang bukan atas nama diri saudara. Tetapi kita datang karena nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Juru Selamat satu-satunya itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada makhluk yang lain yang mungkin kita katakan dia pernah di surga. Yang pertama adalah Lucifer dengan semua antek-anteknya, saudaraku. Tetapi maukah Lucifer membawa kita ke surga? Bisakah Lucifer membawa kita masuk ke surga? Orang dia aja udah diusir dari surga, saudaraku. Mana mungkin iblis mau bawa kita ke surga? Gak bakalan. Dan kalau sampai berani-berani pun di pintu dia udah dihardik. Dia nggak akan bisa masuk ke sana. Ada malaikat-malaikat lain yang melayani Allah sampai hari ini. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi tidak ada satupun malaikat itu yang diberikan otoritas untuk membukakan jalan. Memberikan kepada saudara dan saya izin masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi Yesus Kristus, Dialah pribadi yang memiliki otoritas untuk membawa saudara dan saya masuk ke sana. Dan gak ada yang ganggu gugat, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Natal ada sebuah kabar baik bagi dunia ini. Kenapa? Karena yang punya otoritas untuk membawa saudara dan saya masuk ke rumah Bapa yang kekal, Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menyatakan ke dirinya untuk saudara dan saya. Tinggal bagian saudara dan saya. Sambut Dia, terima Dia. Dan bersama-sama dengan Dia. Pada waktunya kita akan masuk ke sana. Dan gak usah ragu-ragu. Gak usah takut-takut. Gak usah minder-minder. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Yang punya otoritas. Yang akan mendampingi saudara. Yang akan menuntun saudara. Membimbing saudara. Membukakan jalan. Menyediakan, membukakan pintu. Dan menjadi jalan untuk saudara masuk ke sana. Haleluya. Yesuslah satu-satunya jalan kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena yang pertama hanya Yesus yang tahu di mana lokasinya gereja. Tidak ada teknologi alat yang paling canggih pun di dunia ini yang dapat menjelaskan di mana posisinya surga, di mana Allah berada. Tetapi Yesus yang dari surga itu, Dia telah datang untuk umat manusia di muka bumi ini.
Dan ini bukan monopoli agama Kristen. Tapi ini berkat surgawi bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tidak peduli siapapun, saudara. Yang kedua, saudaraku ini kasih Tuhan, hanya nama Yesus Kristus yang diberikan otoritas, yang diberikan mandat. Untuk apa? Untuk bisa membukakan pintu dan mengizinkan siapapun yang dia izinkan untuk masuk ke sana. Hanya Yesus yang pegang otoritas. Hanya nama Yesus yang di dalamnya mengandung kuasa yang menyelamatkan. Artinya apa? Mengizinkan saudara nanti masuk ke surga. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan? Karena alasan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Dan ini banyak orang tidak menyadari. Bicara tentang surga, banyak orang berpikir hanya bicara soal tempat. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang lebih penting dari surga selain tempat, yaitu adalah sang tuan rumah dari surga itu. Allah sendiri, tuan rumah dari rumah Bapa yang kekal itu tujuan yang lebih penting dibandingkan sekedar rumah itu sendiri. Rumah itu hebat luar biasa, tapi sang tuan rumah itu yang terutama dari rumah itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa dahsyat, saudaraku. Saya nggak tahu berapa banyak saudara pernah pulang ke rumah, tapi papa mama nggak ada, saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Ketemu cuma sama yang membantu di rumah, saudaraku ini kasih Tuhan. Ketemu sama orang-orang lain, tapi papa mama saudara nggak pernah ketemu. Saudara happy nggak pulang ke rumah kayak begitu? Saya rasa saudara merasa kurang happy. Yang lebih menyenangkan ketika saudara pulang ke rumah, saudara ketemu ada papa mama di rumah, apalagi papa mamanya manis, sayang banget, baik banget. Rasanya saudara yang kasih Tuhan, pulang ke rumah itu seperti pulang ke surga. Dan memang kira-kira seperti itu, saudara. Ketika engkau dan saya pulang ke rumah Bapa yang kekal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang kita harus tahu. Sang tuan rumah, Allah Bapa itu sendiri yang terutama. Dan saudaraku ini kasih Tuhan, siapa yang mengenal Bapa? Cuma anak. Hamba-hamba, pelayan-pelayan tidak mengenal. Hanya anak yang mengenal dengan baik Bapaknya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Kenapa? Karena hanya Yesuslah anak tunggal Bapa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun, itu sebabnya kalimatnya berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, saudara disambut atau tidak disambut oleh surga adalah ketika saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus atau tidak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika anak saya membawa teman-temannya ke rumah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka saya akan periksa, saya akan tanyakan siapa dia, ini, itu, dan lain sebagainya. Ketika pertama kali datang, pertama kali ketemu, saudaraku, setidaknya saya tahu nama mereka. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu berikutnya ketika mereka datang, bahkan mungkin tidak lagi bersama dengan anak saya, tapi karena saya tahu ke mereka adalah teman anak-anak saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saya juga tidak segan-segan, ayo masuk, tunggu ya, sebut nama anaknya siapa, nanti sebentar lagi dia datang. Tapi kita sudah welcome dia, kenapa? Karena kita mengenal siapa dia adalah sahabat dari anak kita. Bapa surgawi, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mengenal, dia tahu, dia memiliki satu-satunya putra, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya ingin ke rumah Bapa, ingin ketemu, ingin disambut dengan baik oleh Bapa surgawi, sang tuan rumah dari rumah Bapa yang kekal itu, rumah yang kekal itu, sering kasih Tuhan. Tidak ada cara lain. Saudara boleh punya kenalan pejabat tinggi, pemimpin negara manapun juga. Tapi tidak ada satupun yang menjamin saudara bisa masuk ke surga. Tetapi ada satu pribadi yang menjamin saudara akan diterima, disambut baik di surga. Yaitu ketika saudara dan saya percaya Yesus bersama Yesus Kristus Tuhan. Dan di luar Yesus, Allah tidak mengenal kita. Allah mengenal siapa
yang menjadi sahabat milik kepunyaan putranya Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena berita Natal yang kita dengar hari ini adalah berita yang memberikan garansi, jaminan buat saudara dan saya. Memang ada kecenderungan manusia cari jalan lain, cari jalur alternatif dan lain sebagainya. Tapi saudaraku ini kasih Tuhan, pernyataan bahwa Yesus satu-satunya jalan, ini bukan sebuah keputusan tindakan diskriminatif. Ini sebuah tindakan kasih Allah. Allah tahu saudara sudah lelah mencari jalan yang lain. Allah tahu saudara tidak akan sampai kepada tujuan dengan segala macam cara dan jalan yang saudara tempuh. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya Allah karuniakan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya bisa kembali ke sana. Karena itu saudaraku ini kasih Tuhan. Buat saudara, Bapak Ibu, saudara engkau yang menyaksikan acara ini lewat media digital, saudara yang dikasih Tuhan. Dan engkau punya kerinduan untuk bisa masuk ke dalam rumah yang indah itu. Rumah yang kekal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kesempatan baik buat saudara. Ada kabar baik buat saudara. Enggak susah, cukup saudara buka hati dan berkata, Yesus, aku percaya kepadamu. Mari datang kepadaku, selamatkanlah aku Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, malam ini, saat ini, akan terjadi keselamatan di dalam hidup saudara. Bahkan rumah tangga keluarga saudara juga bisa diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Berita tentang Yesus satu-satunya jalan. Bukan untuk membatasi saudara mencari jalan yang lain. Tapi untuk memberitahu kepada saudara. Cukup dengan upaya yang sia-sia itu. Mari kembali kepada jalan yang telah ditetapkan Allah. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai kita semua. Semua jalan yang lain tertutup. Hanya satu jalan yang terbuka. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar bersama pada saat ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di Natal ini kami mendengar sebuah pesan yang meneguhkan kami semuanya. Kami berdoa Tuhan, tambahkanlah kepada kami kesadaran dan pemahaman yang benar akan kasih-Mu, di mana Engkau telah memberikan Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan keselamatan yang kekal itu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa Bapa, biar Engkau menolong kami, menjamah kami, supaya kami tidak terus ditipu oleh si jahat, dan terus-menerus berpikir ada jalan lain yang menyiksa, menghabiskan energi. Tetapi kami bisa segera fokus kepada Kristus Yesus dan menikmati sukacita yang berlimpah-limpah yang bisa kami nikmati bahkan selagi kami masih ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, biar kiranya Roh Kudus meneguhkan hati kami semua. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini mendengar kebenaran ini. Dan dari hatinya mereka berkata, Tuhan, aku rindu mengalami keselamatan itu di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, mereka mau membuka hatinya. Bapa, hamba berdoa Tuhan, biar kiranya anugerah dan kasih karunia-Mu Engkau limpahkan atas mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar kiranya Roh Kristus Yesus menguasai, memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar keselamatan yang dari Allah terjadi hari ini di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun yang baru 2021 bersama Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya pasti selamat, pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin.
Graci Families. Dahsyat dan luar biasa banget kan acara malam hari ini? Firman Tuhan malam hari ini juga luar biasa dan sangat memberkati. Dan kepada Bapak Pendeta Johar Wahyudi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang paling ditunggu malam hari ini juga sangat menarik. Karena tersedia hadiah yang menarik bagi kalian yang bisa menjawab kuis dengan benar. Tersedia 5 buah voucher belanja bagi 5 orang dengan jawaban tercepat dan benar. Ingat ya, yang bisa menang adalah yang memberikan jawaban dengan cepat dan benar. Ketik jawaban di live chat. Caranya adalah ketik nama, spasi, nomor telepon, spasi jawaban. Dan pertanyaannya adalah, apakah tema perayaan Natal Graci malam hari ini? Ayo, segera ketik jawaban kalian di kolom live chat sekarang juga. Shalom, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus kalau hari ini kita masih bisa beribadah, merayakan ibadah Natal tahun 2020 dengan kondisi yang betul-betul sangat-sangat sederhana di tengah masa pandemi ini. Kita bersyukur kita masih bisa merayakan ibadah Natal. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan tim Gembala yang sudah mensupport kami untuk kita bisa membuat ibadah ini walaupun secara online. Dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan terus ada senantiasa buat kita semua. Terima kasih selaku Ketua Natal 2020, saya mengucapkan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Geraha Raya dan Ciduk Indah. Sungguh sesuatu yang luar biasa yang kita rasakan, yang kita alami sepanjang tahun 2020 ini. Sampai di penghujung 2020 ini kita masih bisa merayakan Natal walaupun secara virtual. Saya percaya bahwa semua mendatangkan berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya selaku Gembala GBI Geraha Raya dan Ciduk Indah mengucapkan selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021 yang akan datang. Dan saya percaya seperti firman Tuhan tentang tema kita pada tahun ini, Natal kita adalah one way. Hanya satu jalan, tidak ada jalan lain untuk menuju ke surga. Hanya satu jalan. Karena di dalam kitab kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 12 berkata bahwa ada jalan yang disangka orang itu lurus, ternyata ujungnya membawa kepada maut. Tetapi kita tahu Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya satu orang yang bisa membawa kita ke surga, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu saudara, pada hari ini ya saya mengucapkan selamat Natal kepada semua saudara. Tetap kita kuat dalam iman, menjaga iman kita tidak goyah walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Kita tidak perlu takut dalam kesukaran. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun kita menyeberang sungai, melewati api. Dalam Yesaya pasal 43, menyeberang melalui sungai, melewati api. Tuhan akan menolong kita sampai kepada tujuan kita. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, tema tahun depan adalah membangun karakter ilahi. Kita mempersiapkan diri tahun 2021 supaya kita memiliki karakter ilahi yang saatnya akan tiba, di mana tanda-tanda zaman sudah begitu dekat. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk menyongsong Dia kedatangannya yang tidak akan lama lagi. Sekali lagi selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Amin. Baik saudara, kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sebab itu sekarang saudara arahkan segala hatimu, seluruh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, amin. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Usai sudah rangkaian ibadah dan perayaan Natal Graci Family malam hari ini.
Biarlah di momen Natal malam ini kita dapat menaikkan syukur dan pujian kepada Allah kita yang sangat baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih atas seluruh doa, dukungan, semangat, dan partisipasi seluruh jemaat Graci Family di acara Natal malam hari ini. Saya Diana. Dan saya Ida. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom!